Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Malam hari ini sampai kepada perkataan al-muallif, pengarang kitab, wal aidani wal kusufani wal witru sunanun muakkadat. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, salat gerhana matahari, gerhana bulan, dan salat witir adalah sunnah muakkadat yang ditekankan dan sangat dianjurkan oleh syariat li muwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam alaiha, karena Nabi tidak pernah meninggalkan salat-salat sunnah ini. Karena itu dianjurkan, sangat dianjurkan bagi umatnya untuk melaksanakan salat-salat sunnah yang disebutkan tadi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu al-idani, dua salat id. Maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun pengambilan hukum, asal hukum disunnahkannya salat Idul Fitri, Idul Adha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar." Di ayat yang kedua Allah menyatakan fasalli, maka salatlah engkau li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Kebanyakan para ulama menyatakan fasalli li rabbika wanhar, yaitu yang dimaksud adalah salat Idul Adha. Salat Idul Adha, karena kalimat selanjutnya diperintahkan untuk menyembelih kurban gitu. Adapun salat Idul Fitri, maka ini diambil daripada ayat-ayat yang lain, utamanya oleh ulama-ulama tafsir yang lainnya, dan juga dipandang daripada apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikatakan salat Id, salat lebaran pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah adalah salat Idul Fitri tahun kedua Hijriah. Itu pertama kali salat Id yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kedua, memandang daripada dalil salat Idul Fitri dan Idul Adha yang disebutkan secara bisa dikatakan hampir jelas, yaitu dari ayat tersebut fasholli lirabbika wanhar adalah mengarah kepada salat Idul Adha. Maka banyak daripada ulama yang mengatakan salat Idul Adha itu kesunahannya lebih afdol daripada kesunahan salat Idul Fitri, karena ayatnya bisa dikatakan jelas begitu menyatakan kepada salat Idul Adha. Kemudian dikatakan hukum daripada salat Id ini adalah sunnah. Kapan dilakukan salat Id? Yaitu setelah terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari itu sebenarnya sudah bisa melakukan salat Id, sampai tergelincirnya matahari, yaitu masuk waktu zuhur. Jika masuk waktu zuhur, maka waktunya sudah habis. Cuman para ulama menganjurkan mentakhir, diundur sedikit begitu waktu sholatnya, ilal irtifa, sampai matahari itu terangkat seukuran tombak. Ya. Jadi ketika terbit matahari tidak langsung dilakukan sholatnya,
tapi ditunggu beberapa menit baru sholat id tadi itu dilaksanakan. Yang pertama karena mengikuti Nabi SAW, karena Nabi itu tidak langsung ketika terbit matahari langsung sholat id, tidak, tapi diundur sedikit. Kemudian yang kedua supaya kita selamat daripada perbedaan pendapat. Sebagian pendapat dari mazhab Malik, Imam Malik, yang mana ketika ada orang melaksanakan sholat id setelah terbitnya matahari langsung, itu menyalahi yang afdol begitu menurut mereka. Maka untuk selamat daripada pendapat ini, kita undur sedikit sholat idnya beberapa menit setelah terbitnya matahari. Kemudian untuk tempat pengerjaan sholat lebaran ini, Idul Fitri, Idul Adha, disunnahkan dikerjakan di masjid, utamanya kalau masjidnya besar, luas, atau masjidnya banyak, tidak terlalu luas tapi banyak dan menampung orang-orang. Kenapa disunnahkan dikerjakan di masjid? Karena ya kita tahu tempat yang paling mulia adalah masjid. Nah, kemudian bagi perempuan-perempuan yang berada di sekitar masjid, maka dianjurkan oleh syariat mendengarkan khutbah dari rumahnya kalau memang bisa. Disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri atau Idul Adha. Bagi perempuan-perempuan yang mereka sholat Idul Fitri, Idul Adha di rumahnya atau di musola perempuan misalnya, perempuan kumpul kemudian sholat id bareng-bareng kemudian pulang. Laki-laki masih di masjid mendengarkan khutbah. Disunnahkan bagi perempuan terutama yang rumahnya dekat-dekat masjid, disunahkan untuk mendengarkan khutbah. Kalau nyampe suaranya didengarkan itu khutbahnya, sunnah. Nah, kecuali tadi dikatakan disunahkan sholat id di masjid karena masjid itu tempat yang mulia. Kecuali jika di situ hanya ada satu masjid misalnya, kemudian masjidnya itu sempit tidak menampung warga, maka boleh berpindah seperti di lapangan begitu ya, di lapangan. Nah, cari tempat yang luas, bisa sholat bareng di tempat satu tadi itu. Tapi kalau di tempat kita ini banyak masjid, jadi dibagi warganya begitu ya. Ada yang bagian utara ya sholat di masjid utara begitu ya. Yang agak ke timur ya sholat di masjid yang agak sebelah timur begitu. Dan itu sudah berlangsung. Ya, apa yang kita lakukan itu sudah berlangsung, sudah sesuai. Kemudian yang ketiga, disunnahkan bagi kita yaitu menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadah. Perbanyak salat, memperbanyak baca Quran, memperbanyak zikir. Karena hadis yang sering kita dengar, man ahya lailatal id, barang siapa yang menghidupkan dua malam id, Idul Fitri dan Idul Adha, ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub, maka Allah akan menghidupkan, memakmurkan hatinya ketika banyak manusia yang hatinya itu mati. Jadi disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha. Nah. Kemudian wal ghuslu min nisfil lail, disunahkan bagi semua ya, semuanya, laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak yang mau ikut sholat id, yang tidak mau sholat id, yang lagi libur tidak sholat, perempuan haid, nifas dan lain-lain, semuanya disunnahkan mandi di hari Idul Fitri, Idul Adha. Dan waktunya itu sudah bisa dimulai ketika memasuki separuh malam. Jadi kalau malam itu mulai maghrib sampai subuh itu misalnya 10 jam, misalnya contoh saja 10 jam, maka ketika sudah berjalan 5 jam
misalnya 5:30, 6:30, 7:30, 8, 9:30, 9:30, 10, 9:30, 11. Sudah 10:30 ke atas itu sudah sunnah mandi id, mandi lebaran. Sudah sunnah mandi lebaran. Karena dulu prakteknya orang-orang yang ada di kejauhan, orang-orang yang ada di desa-desa yang jauh daripada Madinah, kotanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kalau sholat id itu mereka pengen gabung bersama Nabi, sholatnya bareng begitu. Jadi datangnya itu dari tempat-tempat yang jauh. Lah di zaman itu air itu tidak mudah seperti di daerah ini. Sulit nyari air. Sehingga kalau dipaksakan mandi Idul Fitri, Idul Adha itu misalnya setelah subuh misalnya, mereka takut tidak mendapatkan air. Maka syariat datang mensunnahkan mandi Idul Fitri, Idul Adha itu masuk waktunya pertengahan malam sudah bisa. Jadi mereka itu bisa mandi di rumahnya masing-masing. Ya, seperti contoh tadi berarti jam 11 itu mereka sudah mandi di rumahnya karena punya persediaan air. Mandi di tempatnya masing-masing, kemudian menaiki keledai, menaiki kuda atau naik onta begitu menuju Madinahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke kotanya Nabi. Jadi malam-malam melakukan perjalanan begitu supaya bisa sholat Idul Fitri, Idul Adha di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mandi Idul Fitri, Idul Adha itu bisa dilakukan pertengahan malam, sudah bisa. Cuman bagi kita ini yang prakteknya tidak seperti itu ya, karena main jedek-jedek. Disunnahkan mandi ketika mendekati berangkat. Mandi ketika mendekati berangkat ke masjid, mandi. Kemudian berangkat ke masjid begitu. Karena kalau mandinya sebelum subuh sekian jam kemudian kita beraktivitas, takutnya keringetan lagi gitu ya. Dan airnya alhamdulillah di tempat kita banyak. Karena itu dianjurkan ketika menuju ingin berangkat ke masjid sholat id, maka mandi dulu, disunahkan mandi. Dan mandi ini sekali lagi saya ulang, untuk semuanya. Walaupun perempuan haid tetap dianjurkan, disunahkan mandi Idul Fitri, Idul Adha, walaupun mereka tidak sholat ya, libur sholat. Wa tatayyub wa tazayyun lil qa'id wal kharij, dan disunnahkan memakai wangi-wangian. Wa tazayyun, menghias diri karena di hari Idul Fitri, Idul Adha itu kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Kalau di tempat kita ini kebanyakan ya tuku begitu ya, siap baju baru biasanya. Siap baju baru. Itu dipakai untuk sholat id. Walaupun warnanya tidak putih, karena ini bukan mau Jumatan begitu. Kalau Jumat sunnahnya memakai putih. Tapi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha pakai baju yang terbaik, pakai baju yang paling bagus. Kemudian pakai wangi-wangian. Ini kita membahas tentang keluarnya laki-laki ya, keluarnya laki-laki. Kemudian kenapa sih kok dibedakan antara kita pergi sholat Jumat dan sholat Lebaran itu kok beda? Karena tujuan atau datangnya hari Jumat dan datangnya hari Lebaran itu memang beda, dibedakan dalam syariat. Dalam syariat itu ketika datang Lebaran kita dianjurkan untuk menampakkan nikmat dari Allah begitu. Menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pakai yang terbaik di hari itu. Sedangkan ketika datang hari Jumat tujuannya adalah menampakkan kesempurnaan. Kalau menampakkan kesempurnaan ya kita memakai baju yang sempurna menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Nabi yang sempurna ya warna putih. Karena itu kalau Jumatan pakai putih. Kalau Idul Fitri bebas warna apapun, sing penting ojo transparan ya.
Yang penting yang terbaik. Karena kita ingin menampakkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi, pakai baju yang terbaik, ya pakai peci yang baru, takwo baru, sarung yang baru, ya, sendal yang baru. Jadi yang wangi, yang baik, ya, seger habis mandi begitu berangkat ke masjid. Baik bagi orang yang mau ke masjid, berangkat ke masjid, ataupun yang tidak ke masjid, tetap mandi, pakai baju yang bagus, pakai minyak begitu. Jadi ini kesunahan untuk semuanya ya, supaya menampakkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian mengenai keluarnya perempuan untuk sholat Id. Dikatakan di sini oleh para ulama, dan diperbolehkan keluar bagi perempuan yang ajuz. Ajuz itu orang yang perempuan yang sudah umur. Yang kita bahas pertama ini perempuan yang sudah umur. Bukan perempuan yang masih muda belum nikah ataupun ibu-ibu yang masih muda. Itu belum kita bahas. Yang kita bahas ibu-ibu yang sudah umur. Itu kata para ulama boleh keluar sholat Id dengan syarat satu, dapat izin dari suami. Ya, kemudian dua, tidak boleh pakai pakaian yang mengundang perhatian. Ini ibu-ibu yang tua ini ya. Ya wis nggawe ruku ta apa ta ya. Berangkat dari rumah wis rukuan gitu. Dua. Kemudian yang ketiga, tidak boleh memakai wangi-wangian luar. Cukup wangi-wangian yang dalam untuk badan, dalam saja. Jangan seperti laki-laki. Laki-laki enggak minyak sing wangi sing dari jauh wis mambu begitu ya. Itu laki-laki. Kalau perempuan yang dalam saja. Nah, ini kalau ada terkumpul, maka boleh keluar ke masjid sholat Id di belakang jamaah laki-laki. Apa tadi? Satu, perempuannya sudah umur. Dua, kalau ada suaminya dapat izin suami. Tiga, pakai pakaian yang biasa, tidak mengundang perhatian. Yang terakhir, tidak memakai wewangian yang nyebar. Wewangian dalam saja, bagian dalam saja. 4. Sekarang kita membahas tentang zat hay'ah atau syabah. Perempuan-perempuan yang masih muda-muda, yang belum nikah-nikah, yang masih sekolah misalnya SMA atau ya kuliah misalnya, yang belum nikah. Atau zat hay'ah, ibu-ibu muda sing nom-nom itu ya. Nah, ini keluarnya mereka itu makruh. Keluarnya mereka itu makruh. Jadi keluar dari rumah untuk sholat Id itu makruh mereka itu. Belum lagi kalau mereka memakai pakaian yang mengundang perhatian laki-laki di jalan, maka bisa haram. Atau dia memakai wewangian yang bisa dihirup, dicium oleh laki-laki di jalan, ini bisa haram, menimbulkan fitnah. Maka dianjurkan oleh syariat, pertama bagi mereka sholat di rumah dengan adik kakaknya atau ibunya. Atau yang kedua, tunggu orang-orang berangkat ke masjid, maka musola di daerah itu difungsikan untuk kumpulnya perempuan-perempuan semuanya. Sing enom, sing tua kumpul di musola, mari ngono sholat Id bareng, disingkat. Sekiranya mereka pulang tidak bareng sama laki-laki yang pulang dari masjid. Pilihannya dua. Bukan tidak boleh. Terus apa solusinya? Solusinya tadi itu, sholat di rumah atau musolanya dikhususkan perempuan-perempuan.
diumumno, misalnya di masjid jam piro biasanya sholat Id itu? 6:15 misalnya ya. Maka perempuan-perempuan tadi itu 6:20 misalnya kumpul di musola langsung sholat 2 rakaat berjamaah. Nah, sebelum laki-laki keluar dari masjid, perempuan-perempuan yang di musola tadi itu sudah balik ke rumahnya. Ini yang dianjurkan oleh syariah. Ya apa bib wis berlangsung bertahun-tahun. Ya. Di daerah kita ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Perempuan-perempuan keluar semua di jalan kalau sudah pagi Id itu. Nah, ini tugasnya kita semua laki-laki harus mengingatkan dan mengarahkan begitu. Supaya di kedepan hari perempuan-perempuan kita ini semakin baik dan semakin sesuai dengan syariat. Bukan tidak boleh keluar, boleh, tapi diatur tadi itu ya, kumpul perempuan-perempuan sendiri. Kemudian nanti setelah sholat Id bareng-bareng salaman-salaman, wong wedok-wedok tadi itu pulang ke rumahnya, dandano wis, tak apa-apa ngenteni bojone ya. Ngenteni bojone, dandan sing ayu. Bukan dandan ke embong, bukan. Ya, akhirnya laki-laki yang sudah ibadah di bulan Ramadan, traweh, tadarusan, ya 5 waktu di masjid, masya Allah kayak malaikat. Begitu selesai Ramadan, hari pertama Idul Fitri langsung sing iki kudungi separo delok, sing iki klambine ketat delok, sing iki. Kenapa? Ya itu tadi, tidak mengikuti syariat. Sudah membangun bangunan yang tinggi di bulan Ramadan, ketika 1 Syawal rubuh maneh, rusak maneh. Kenapa? Ya kita sendiri yang rusak. Orang Islamnya sendiri yang merusak. Kenapa? Tidak sesuai atau tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal keluarga kita, istri, putri-putri kita. Nah, ini mulai sekarang karena sudah tahu dikandani. Begitu ya. Dikandani. Tahun meni wis dak atik metu wis salat di omahe misalnya. Atau kalau mau yang ada yang mengadakan salat bareng berjamaah, ndak apa-apa gabung perempuan-perempuan tok begitu. Diatur seperti itu supaya apa yang kita usahakan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah sebelumnya itu tidak rubuh maneh, eman. Ya, biar terus naik sampai menjadi orang-orang dan keluarga-keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lek sing tua-tua iku jarno wis. Ibu-ibu yang sudah tua-tua iku ya ndak masalah wis. Ya, tinggal keluarnya jangan pakai pakaian-pakaian yang aneh-aneh atau minyak-minyak yang terlalu berlebihan gitu. Tapi insyaallah kalau orang tua-tua itu sudah paham sudah ya. Pakai mau kena keluar dari rumah ke masjid terus pulang selesai. Ono ibu-ibu tua ya dibilangi, Bu, kalau keluar ke masjid atau jangan ojo akeh minyak wangi nih Bu misalnya. Apa jawabannya ibu ini? Wis wong tua iki aja dilarui jadi. Ya. Wong tua iki ndak iso dilarui ya. Ala kulli hal yang penting kita sampaikan begitu, disampaikan. Nah. Baik. Kemudian sunnah yang terakhir banyak ini. Kalau sholat Id itu yang berangkat ke masjidnya yang awal, bentahun telat. Bentahun telat. Ku imami wis oleh berapa takbir misalnya, atau sudah 2 rakaat kedua, istiqomah telat. Kemudian kalau bisa jangan naik kendaraan, jalan kaki sholat Id itu. Berangkat pulangnya jalan kaki. Dan berangkatnya cari jalan yang lebih jauh, pulangnya jalan yang lain yang lebih pendek. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika ingin melaksanakan sholat Id, Idul Fitri, maka sebelumnya disunnahkan untuk makan sesuatu dulu,
kurma atau apa ya, air minum, kemudian berangkat ke masjid. Kalau Idul Adha disunnahkan tidak makan apa-apa. Tidak makan apa-apa, berangkat sholat Idul Adha, pulang baru ya, baru mangan gulai atau apa ya. Nah, kesunahannya seperti itu. Nah, adapun cara-cara pengerjaannya, praktek sholat idnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah.